Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Alhamdulillah saya bisa menjumpai lagi para sahabat melalui upload video ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video tentang Raudhah Masjid Nabawi, antrean panjang menguji kesabaran. Semoga berkenan dan memberikan tambahan informasi. Selamat menyaksikan videonya dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen video ini serta klik tombol loncengnya agar dapat mengikuti video-video berikutnya. Baiklah para sahabat, yang paling diidam-idamkan oleh seluruh jamaah haji atau umroh pada saat berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah, di samping dapat mengunjungi makam Rasulullah, juga dapat berdoa secara khusyuk di Raudhah Masjid Nabawi. Pada musim haji 1443 Hijriah atau tahun 2022, pemerintah Arab Saudi memberlakukan aturan baru untuk bisa masuk ke Raudhah Masjid Nabawi di Madinah. Seluruh jamaah haji harus mendapat tasreh atau surat izin terlebih dahulu dari otoritas setempat. Adanya tasreh dan pendaftaran online memberi kepastian setiap jamaah bisa masuk ke Raudhah secara terjadwal, teratur, dan tidak terlalu berjubel atau berkerumun. Selain menggunakan izin tasreh, jamaah haji juga bisa mengurus izin masuk Raudhah secara mandiri dan online. Ada dua aplikasi yang bisa digunakan, yaitu Eatmarna dan Tawakalna, yang hanya bisa diakses dengan menggunakan jaringan lokal Arab Saudi. Akses masuk Raudhah di Masjid Nabawi dibedakan untuk jamaah perempuan dan laki-laki. Jamaah perempuan menunggu masuk Raudhah melalui pelataran Masjid Nabawi di pintu 24. Sedangkan untuk jamaah laki-laki menunggunya di pelataran Masjid Nabawi pintu 37. Meskipun sudah ada mekanisme pengaturan masuk ke Raudhah, namun mengingat pada musim haji sangat banyak jamaah dan semuanya menginginkan untuk masuk ke Raudhah, antrian panjang tidak bisa dihindari dan selalu terjadi setiap saat seperti terlihat di video ini. Seperti kita ketahui bahwa salah satu tempat ibadah yang disucikan umat Islam adalah Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Nabawi termasuk salah satu masjid yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang termasuk dalam hitungan masjid terbesar kedua di dunia setelah Masjidil Haram. Saat pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW, Masjid Nabawi berukuran sekitar 50 meter kali 50 meter. Namun, seiring perkembangan zaman serta makin banyak jamaah yang datang, masjid terus diperluas. Kini luasnya mencapai lebih dari 100.000 meter persegi.
Semua muslim yang berkunjung ke Madinah senantiasa menginginkan untuk beribadah di Masjid Nabawi. Demikian juga di musim haji tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 ini, jutaan jamaah haji dari seluruh dunia mengunjungi Masjid Nabawi untuk mencapai keutamaan sholat dan ibadah di masjid ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih baik dari 1000 sholat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di masjid itu atau Masjidil Haram lebih baik dari 100 sholat di masjid ini atau Masjid Nabawi." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terdapat suatu tempat yang mulia di Masjid Nabawi. Tempat tersebut sering dikenal dengan sebutan Raudhah. Nah, inilah para sahabat video tempat tersebut yang dinamakan Raudhah. Raudhah merupakan tempat dengan luas 330 meter persegi, tempat yang terletak di antara rumah Rasulullah yang merupakan kamar Aisyah dan mimbar Nabi Muhammad SAW yang mulia. Dinamakan Raudhah sesuai dengan hadis beliau yang berbunyi, "Di antara rumahku dan mimbarku ada Raudhah min Riyadil Jannah, sebuah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari. Allah memuliakan tempat tersebut dari tempat lain sesuai dengan kehendaknya. Raudhah sering juga disebut dengan taman surga yang ada di dunia sekarang, dan jika berdoa di Raudhah, maka doa kita pun insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah para jamaah berlomba-lomba untuk bisa mendatangi Raudhah untuk berdoa, meskipun melalui antrian yang panjang. Selain ampunan Allah, siapa saja yang beribadah di tempat mulia tersebut akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Tidak lama kita bisa berada di Raudhah. Meskipun kita ingin berlama-lama untuk beribadah di sana, namun kita hanya diperbolehkan sekitar 5 menit di sana. Dan para laskar sudah siap untuk mengatur agar pergerakan jamaah terus mengalir. Keluar dari Raudhah, kita langsung belok kiri untuk mengunjungi makam junjungan kita Rasulullah SAW. Di depan makam Rasulullah SAW, kita berhenti dan sambil berdiri kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hati kita luruh menahan rindu. Kemudian kita mengambil satu langkah ke kanan untuk berhenti dan mengucapkan salam bagi sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Khalifatur Rasulillah fi ummatihi radhiyallahu anhu wa jazaka an ummati Muhammadin khairan. Berikutnya, setelah mengucapkan salam ke Abu Bakar, kemudian kita mengambil satu langkah lagi ke kanan sehingga berada di depan makam Umar radhiyallahu anhu dan kembali mengucapkan salam.
Assalamu alayka ya Umar, Assalamu alayka ya Amirul Mukminin, radhiyallahu wa jazaka an ummati Muhammadin khairan. Para sahabat, seluruh jamaah tidak bisa berlama-lama juga di depan makam Rasulullah, karena laskar yang bertugas di sana terus-menerus meminta para jamaah untuk tidak berhenti berlama-lama. Nah, itulah para sahabat, ulasan singkat tentang Raudhah Masjid Nabawi, antrian panjang menguji kesabaran. Tak lupa saya mendoakan para sahabat semua, bagi yang belum pernah berkunjung, semoga dapat berziarah ke makam Rasulullah dan berdoa di Raudhah. Dan bagi yang sudah pernah berkunjung, semoga dapat datang kembali membawa keluarga dan anak cucu kita. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga berkenan dan menambah informasi. Salam sehat dan sukses selalu. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.